Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa, karena Yesus selalu bersama kita. Oke adik-adik, berjumpa kembali dalam ibadah live streaming Sekolah Minggu GKN Nazaret. Oke adik-adik, siap untuk ibadah sekolah minggu hari ini? Pasti siap dong. Alkitabnya mana? Oke, buku tulisnya mana? Oke, sudah mandi belum? Sudah makan? Oke, kakak yakin sudah siap semua ya. Baiklah, sebelum memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas panjang anugerah yang luar biasa Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu. Kali ini Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk bisa mengikuti ibadah live streaming Sekolah Hari Minggu GKN Nazaret. Kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai kami selalu, agar kami bisa meresapi dan memahami firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu kami melalui cerita Alkitab pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur selalu bisa mengikuti ibadah ini, dan kiranya seterusnya kami tetap bisa mengikuti ibadah sekolah minggu live streaming hari demi hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Hatiku bernyanyi untuk
Ya adik-adik, sebelum kita masuk ke cerita firman, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat bangun dengan keadaan sehat, bugar, sehat jasmani, dan tidak kurang suatu apapun ya Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini mampu menjadikan kami anak yang baik, anak yang taat kepada Tuhan, anak yang bisa menjadi terang bagi dunia dan menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau menceritakan kisah mengenai seseorang yang bernama Eric Henry Liddell. Ada yang tahu nggak siapa dia? Nah, si Eric ini adalah seorang olahragawan yang hebat. Eric sering memenangkan pertandingan lari dan rugby di pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan di negaranya. Nah, sekarang kita sama-sama mendengarkan ceritanya ya. Nah, cerita firman Tuhan hari ini berjudul Menomorsatukan Tuhan menjadi nomor satu. Sejak sekolah, Eric Henry Liddell sangat rajin berlatih lari 100 meter. Bahkan, Eric terpilih menjadi kapten olahraga rugby dan kriket di sekolahnya. Nah, karena sering berlatih dan bertanding, akhirnya Eric menjadi pelari tercepat di seluruh Skotlandia, negara Skotlandia. Oke. Nah, walaupun Eric pandai lari dan sering menang dalam pertandingan, ia sama sekali tidak sombong. Eric tetap rendah hati dan Eric sadar bahwa bakatnya ini berasal dari Tuhan. Nah, adik-adik, suatu hari saat Eric masih sekolah, Eric dipilih oleh pemerintah Inggris untuk mewakili Inggris bertanding di pertandingan tingkat dunia, yaitu nama pertandingannya Olimpiade yang diselenggarakan di Paris untuk cabang atletik lari 100 meter. Namun, pada saat Eric menerima jadwal pertandingan lari 100 meter, ia terkejut dan sedih. Ternyata pertandingan larinya diselenggarakan pada hari Minggu. Akan tetapi Eric mengambil keputusan yang sangat mengagetkan. Apakah itu? Nah, yaitu Eric menolak untuk mengikuti pertandingan lari 100 meter tersebut. Padahal ini merupakan pertandingan yang sangat bergengsi loh untuk Eric. Tetapi ada satu buah alasan yang sangat mengejutkan dan sangat baik yang dipilih Eric. Itu alasannya karena menurut Eric, hari Minggu adalah hari Sabat. Hari Sabat adalah hari di mana Eric mau pergi ke gereja untuk menyembah Tuhan, menghormati Tuhan lebih daripada pertandingan tersebut. Karena baginya menghormati dan taat pada Tuhan adalah nomor satu bagi dirinya dan tidak bisa ditawar-tawar ya adik-adik. Walaupun saat itu banyak orang yang tidak setuju dengan keputusan Eric yang menolak mengikuti pertandingan lari 100 meter, akhirnya Komite Olimpiade pun rapat dan tetap memberikan kesempatan kepada Eric untuk tetap mengikuti lomba atau Olimpiade tingkat dunia itu pada cabang lari 200 meter dan 400 meter dan diadakan bukan pada saat hari Minggu. Nah, di sini awalnya Eric ragu untuk melakukannya. Tapi karena banyaknya dukungan dan semangat dari semua orang, akhirnya Eric bersedia untuk mengikuti pertandingan lari 200 meter dan 400 meter. Di sini adik-adik, Eric berlatih sungguh-sungguh dan terus berdoa untuk pertandingan lari ini dan meyakinkan dirinya bahwa ia berlari hanya untuk Tuhan. Nah, jadi Eric ini melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan ya adik-adik. Nah, tiba pada saatnya juga pertandingan diadakan. Dan adik-adik bisa tebak hasilnya. Wah, luar biasa, puji Tuhan adik-adik. Tuhan menolong Eric sehingga ia menang dalam pertandingan lari 400 meter. Eric mendapatkan medali emas. Bahkan tidak hanya itu saja, ia memecahkan rekor dunia. Di sini Tuhan menolong Eric karena Eric mengutamakan Tuhan dalam segala hal yang dia lakukan ya adik-adik. Nah, sekarang dari yang sudah kakak ceritakan, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah si Eric pelari ini? Ada yang tahu? Oke, kakak kasih tahu. Yang bisa kita pelajari dari kisah si Eric ini adalah bahwa
Erik tetap ingin memuliakan Tuhan di atas apapun, di atas pekerjaan dan kegiatan yang dia lakukan. Karena memuliakan Tuhan, apalagi pada hari Minggu, bagi Erik adalah waktu yang penting dan berharga bagi dirinya. Nah, adik-adik, Allah menciptakan manusia adalah agar manusia itu memuliakan Allah pencipta. Apapun yang kita lakukan, apapun pekerjaannya, baik kita makan, minum, dan melakukan segala hal, seperti si Erik ini, tadi tujuan utamanya adalah demi kemuliaan bagi Allah. Tidak peduli sekecil apapun bagian yang sedang kita kerjakan atau perbuat ya adik-adik, mari kita lakukan hal itu dengan segenap hati dan mempersembahkan itu hanya untuk kemuliaannya saja. Allah tidak akan melihat seberapa kecil atau besar hal yang kita lakukan, namun Tuhan melihat kesungguhan dan ketulusan kita dalam mengerjakannya. Mengerjakan hal kecil namun dengan sungguh-sungguh dan memuliakan nama Tuhan jauh lebih berharga daripada melakukan pekerjaan besar namun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, kunci memuliakan Tuhan adalah ketaatan dalam melakukan perintah Tuhan dan tidak bergantung pada seberapa hebat tindakan kita, melainkan hal-hal kecil yang kita lakukan, lakukanlah itu adik-adik semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Memuliakan Tuhan berarti kita mengakui dan menghargai kemuliaan Tuhan di atas segalanya, dan itu terpancar dari seluruh keberadaan kita, sikap kita, tutur kata kita, pikiran kita, serta tindakan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dalam nas Alkitab kita hari ini adik-adik, yang diambil dari 1 Korintus pasal ke-10 ayat yang ke-31. Kakak sebutkan ya. Jika engkau makan dan jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, jadi adik-adik, kesimpulan cerita firman Tuhan kita pada hari ini adalah apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan setiap harinya, apapun yang kita perbuat, selalu utamakan Tuhan di dalamnya. Dan untuk bisa memuliakan Allah, kita harus taat ya adik-adik, dan kita harus setia kepada Allah. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita
Baik adik-adik semuanya, sekarang mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita yang nanti akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati sekolah minggu kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, sehingga sekolah minggu kami ini dapat berjalan dengan lancar, walaupun dilaksanakan secara streaming YouTube. Terima kasih juga Tuhan atas kesempatan dan berkat yang telah Kau berikan dari kami bangun pada pagi hari tadi, hingga saat ini kami dapat mengikuti sekolah minggu bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami pada hari ini, sehingga kami dapat mendengarkan cerita dan belajar bersama tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya cerita firman-Mu ini dapat menjadi bekal yang dapat kami sampaikan kepada orang tua, saudara, dan juga teman-teman kami, agar kami bisa menjadi anak-anak yang mencerminkan firman Tuhan dan melaksanakan firman-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan, walaupun di tengah keadaan dunia yang sedang dilanda pandemi COVID-19 ini, Kau masih memberkati kami dengan memberikan kami kesehatan dan kekuatan hingga pada saat ini. Kami berdoa untuk para tenaga medis dan kesehatan, juga tenaga pemerintahan, baik dari tingkat paling tinggi hingga tingkat daerah. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua ya Tuhan, beri mereka kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka, terutama dalam menghadapi COVID-19 ini. Tuhan berkati juga kami agar kami selalu memiliki semangat dalam bersekolah dan belajar. Walaupun di tengah kondisi dunia saat ini, bantu kami untuk selalu semangat dalam belajar dan menggapai cita-cita kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga dan saudara kami, dimanapun mereka berada. Tolong jaga mereka dan beri mereka kesehatan selalu ya Tuhan, sehingga mereka bisa tetap menjalankan tugas, tanggung jawab, dan aktivitas mereka dengan lancar. Tuhan sertai setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami yang begitu luar biasa. Tuhan kiranya berkati saudara kami, keluarga kami, guru-guru sekolah minggu, para staf badan pekerja harian gereja yang tetap setia bekerja bersama-sama dalam melayani Tuhan, walaupun di tengah kondisi seperti ini. Tuhan kiranya tetap memberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan, dan Tuhan cukupkan selalu mereka dalam kehidupannya, agar mereka tetap setia membantu jemaat dalam beribadah dan melayani Tuhan melalui media-media yang ada. Tuhan, banyak sekali doa dan pinta kami ya Tuhan, tapi kiranya inilah doa dan pinta kami ya Tuhan. Tolong Kau berkati dan sertai selalu kami dalam hidup kami. Di tengah pandemi COVID-19 ini, beri kami kesabaran, kesehatan, dan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami mau naikkan hanya di dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia
manusia agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik bagiku. Nah, adik-adik semua, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita berdoa, yuk kita nyanyi dulu. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah terpanjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, yuk kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu besar anugerah-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena sampai saat ini, sampai detik ini, Kau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan. Terima kasih juga Engkau masih memberkati segala aktivitas kami hingga sampai saat ini. Terima kasih juga Tuhan karena Engkau sudah memberkati ibadah sekolah minggu online kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya saat ini. Kiranya apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu tidak berlalu begitu saja, tapi itu menjadi berkat bagi kami dan kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang taat. Terlebih-lebih kami menjadi anak-anak-Mu yang mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati, Engkau menyertai segala aktivitas kami selanjutnya. Kiranya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, itu menyenangkan hati-Mu, itu menjadi kepujian dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, kakak sekolah minggu ucapkan terima kasih karena adik-adik sudah mengikuti, sudah beribadah bersama-sama dalam ibadah sekolah hari Minggu Majelis Jemaat GKI Nazaret. Kakak ucapkan terima kasih ya karena adik-adik semua sudah mengikuti ibadah ini dengan baik. Adik-adik, kakak ingatkan lagi jangan lupa ya untuk tugas-tugasnya yang sudah diberikan oleh kakak sekolah minggu. Kakak mohon bisa dikerjakan, dan kalau sudah dikerjakan bisa dikirimkan ke kakak sekolah minggu kelasnya masing-masing. Dan jangan lupa kakak ingatkan lagi untuk bisa minta tolong sama orang tuanya untuk memfoto atau memvideokan adik-adik sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan kalau sudah difoto dan divideokan, kakak minta tolong bisa dikirimkan ke kakak sekolah minggunya yang lain. Kakak ingatkan untuk pada saat keluar rumah jangan lupa selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan jaga jaraknya. Dan kalau bisa kakak minta adik-adik semua jangan terlalu banyak keluar rumah ya. Lebih baik adik-adik semua di rumah aja. Adik-adik melakukan aktivitas bermainnya di rumah. Nah, terima kasih adik-adik. Sekali lagi kakak ucapkan terima kasih karena adik-adik semua sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Sampai ketemu minggu depan ya, di waktu dan jam yang sama. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.